Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Salam sehat selalu dan tetap semangat belajar. Baik anak-anakku semuanya, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Masih di pelajaran 1. Kita lanjutkan ke sub B, yaitu tentang biografi, sejarah perjuangan, dan keteladanan Sunan Ampel. Baiklah, anak-anakku semuanya, apa sih manfaat bagi kita, atau apa pentingnya bagi kita untuk mempelajari biografi, sejarah perjuangan, dan keteladanan Sunan Ampel? Anak-anakku semuanya, kita sebagai orang Islam memiliki kewajiban yang sama sebagai seorang muslim, yaitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Untuk melakukan kegiatan seperti itu, atau biasa disebut dengan dakwah, ini tentu kita akan menemui berbagai hal yang itu butuh strategi, butuh cara, karena tidak semua ajakan kita, tidak semua apa yang kita lakukan itu bisa langsung diikuti oleh orang lain. Butuh modal pengetahuan, butuh strategi, butuh cara, butuh keteladanan. Nah, dengan mempelajari biografi Sunan Ampel ini akan menjadi bekal bagi kita, sehingga dalam berkegiatan melakukan dakwah, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran di sekitar kita, semampu kita, itu kita akan memiliki pengetahuan atau cara yang bisa kita tiru atau kita teladani untuk kita praktekkan. Anak-anakku semuanya, Sunan Ampel ini adalah salah satu anggota Wali Songo yang sukses berdakwah di zona merah. Sukses dakwah di zona merah. Kenapa dikatakan zona merah? Yang dimaksud di sini zona merah adalah di suatu wilayah atau zona yang di dalamnya rakyatnya atau masyarakatnya itu memiliki hobi berjudi, memiliki hobi mabuk-mabukan, memiliki kebiasaan mencuri atau maling, merampok dan sebagainya, kemudian hobi melakukan prostitusi, perzinaan, dan juga terbiasa untuk mencandu narkoba. Kita tahu ketika 5 hal ini sudah menjamur di masyarakat, banyak dilakukan oleh anggota masyarakat, bertebaran di mana-mana, maka yang terjadi adalah orang kalau sudah judi, mabuk, maka masyarakatnya akan berubah menjadi masyarakat yang malas. Kejahatan akan merebak di mana-mana. Lingkungan sekitar menjadi tidak tentram, karena barang-barang mereka tidak aman. Kemudian perilaku perzinaan, kemudian narkoba, ini membuat mental masyarakat menjadi rusak. Sehingga yang terjadi masyarakat pada waktu itu bukannya malah maju, tapi semakin mengalami kemunduran. Nah, ini yang disebut dengan bentuk-bentuk kerusakan moral yang berada di masyarakat. Dengan adanya hal seperti ini, Sunan Ampel berhasil merubah wilayah yang di dalamnya masyarakatnya memiliki hobi yang masuk kategori kerusakan moral ini, berubah menjadi suatu wilayah yang damai, yang tentram, yang berkemajuan, dan meninggalkan hal-hal buruk yang terjadi sebelumnya. Apa rahasia dari Sunan Ampel sehingga beliau sukses? Baik, nanti kita akan belajar bersama, sehingga kita bisa mengambil poin untuk bisa kita contoh atau kita teladani sebagai seorang muslim. Kita mulai dari riwayat terlebih dahulu. Riwayat Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Itu artinya beliau adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro, yaitu seorang ulama besar dari Asia Tengah, tepatnya di daerah Samarkand. Ibunya adalah Dewi Chandrawulan, putri atau anak Raja Kamboja atau Raja Champa.
Berarti Sunan Ampel ini adalah cucu dari Raja Campa. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa, sekarang bernama Kamboja, dengan nama lengkap Said Ali Rahmatullah, atau biasa disebut dengan Raden Rahmat. Beliau memiliki putra yang kelak juga menjadi anggota salah satu dari Wali Songo, yaitu Raden Maktum Ibrahim dan Raden Qasim atau Raden Sarifuddin. Pusat dakwah beliau berada di Ampel, Surabaya. Kemudian beliau sampai dengan wafatnya juga di Surabaya, yaitu pada tahun 1479 Masehi, dan dimakamkan di sebelah selatan Masjid Ampel, Surabaya. Baik anak-anak, kita mulai masuk pada perjuangan dakwah. Perjuangan dakwah Sunan Ampel di Jawa ini ada prosesnya, ada latar belakangnya. Latar belakang beliau sampai di Jawa adalah pada saat itu situasi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Brawijaya Kertabumi ini mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Jadi rakyat Majapahit pada waktu itu mulai dari para bangsawannya sampai dengan rakyat kecil, rakyat jelata, ini sudah menjamur dan sudah merata sebuah perilaku buruk, kebiasaan buruk yang berupa perilaku yang disebut dengan istilah molimo. Molimo itu M5M atau molimo. Rinciannya, molimo ini adalah main itu adalah judi, dalam bahasa Jawa main. Kemudian mendem, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu mabuk. Kemudian maling atau mencuri. Kemudian madat atau biasa disebut dengan mencandu narkoba. Kemudian madon, itu biasa disebut dengan prostitusi. Nah, 5M ini atau molimo ini sudah mewabah di Majapahit. Raja merasa kewalahan dalam hal mendidik dan memperbaiki situasi kerusakan moral yang berdampak sosial bagi kerajaan Majapahit. Raja benar-benar kewalahan dan merasa prihatin dan juga khawatir. Karena kalau para bangsawannya, para pangerannya, para tentaranya atau pasukannya, dan rakyatnya memiliki hobi seperti ini, otomatis Majapahit kondisinya tidak stabil. Situasi seperti ini bisa membuat Majapahit lambat laun semakin lemah, dan akhirnya akan mudah ditaklukkan oleh kerajaan lain. Nama besar kerajaan Majapahit akan hancur jika perilaku molimo ini terus mewabah di Majapahit. Karena itu Raja Brawijaya yang hari demi hari merasa prihatin dan galau ini akhirnya curhat kepada istrinya. Istri beliau adalah Ratu Dwarawati, yang ini kebetulan adalah adik dari Dewi Candrawulan. Adik dari Dewi Candrawulan, berarti Raja Brawijaya ini adalah menantu dari Raja Campa juga. Dengan melihat situasi kegalauan Raja Brawijaya ini, Ratu Dwarawati memberikan usul kepada Raja Brawijaya. Beliau mengusulkan bahwa mereka memiliki keponakan yang tinggal di Campa, putra dari kakaknya Dewi Candrawulan yang bernama Raden Rahmat. Raden Rahmat ini adalah terdidik dan berilmu agama yang tinggi dan pandai mengelola dan mendidik masyarakat supaya berakhlak baik dan pandai memperbaiki kerusakan moral manusia. Kemudian tidak ada salahnya jika Majapahit meminta bantuan Raden Rahmat supaya datang ke Majapahit dan membantu Majapahit untuk memperbaiki situasi kerusakan moral yang terjadi pada saat itu. Supaya rakyatnya, para bangsawannya, pasukannya ini
dididik dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai yang baik, sehingga mau meninggalkan perilaku-perilaku buruk yang pada saat itu sudah menjadi kebiasaan di Majapahit. Tanpa berpikir panjang, Raja Majapahit Brawijaya mengirim utusan untuk menjemput Raden Rahmat jika berkenan menerima permohonannya supaya membantu kerajaan Majapahit memperbaiki kerusakan moral yang terjadi pada rakyatnya. Kemudian sampailah utusan tersebut ke Campa. Sampai di Campa, kemudian maksud dari raja disampaikan kepada Raden Rahmat. Raden Rahmat sebagai seorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dengan senang hati jika beliau harus berdakwah di suatu tempat yang memang butuh untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Kemudian pulanglah utusan tersebut dengan diikuti oleh Raden Rahmat beserta rombongannya. Setelah sampainya di Majapahit yang pada saat itu pusat pemerintahannya berada di Trowulan, kalau sekarang Mojokerto, begitu gembiranya Raja Brawijaya ketika Raden Rahmat datang dan menyetujui permohonannya untuk membantu Majapahit memperbaiki situasi sosial yang kacau pada saat itu. Tanpa pikir panjang, beliau menghadiahkan sebuah wilayah atau suatu daerah yang diberikan penuh kepada Raden Rahmat untuk dikelola sebagai tempat untuk mendidik masyarakat menjadi lebih baik, yaitu berada di daerah Ampel, Surabaya. Kemudian Raja Brawijaya setelah memberikan wilayah dakwah ini, Raden Rahmat juga diberikan pengikut, yang mulai dari para bangsawan sampai dengan rakyatnya yang berjumlah kurang lebih 300 kakak. Ya, 300 kepala keluarga, bukan 300 orang loh ya, tapi 300 kakak. Itu artinya beserta dengan keluarga dan anak-anaknya. Supaya mereka itu dididik supaya memiliki perilaku moral yang baik. Dan ini adalah pekerjaan yang tentu tidak mudah karena jumlah yang begitu banyak. Kemudian Raden Rahmat juga sebagai pendatang tentu akan menjadi agenda yang berat atau pekerjaan yang berat untuk mendidik masyarakat yang saat itu yang sudah memiliki hobi atau kebiasaan buruk. Namun Raden Rahmat dengan semangat dakwahnya yang tinggi, dengan keilmuan yang sudah dimiliki sebelumnya dan dikuasai, dan tentu senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap semangat untuk melakukan dakwah di wilayah Majapahit. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, beliau memulai dakwahnya yaitu dengan memboyong 300 kakak tadi dari Trowulan, berangkat Trowulan Mojokerto menuju Ampel Surabaya. Pada saat itu tentu tidak ada kendaraan, mereka bersama rombongan berjalan, ada berkuda, ada beriring-iringan untuk menuju Ampel Surabaya. Di perjalanan itu Sunan Ampel atau Raden Rahmat pada saat itu masih biasa dipanggil Raden Rahmat. Dalam perjalanan beliau sudah memulai dakwahnya karena otomatis bersama rombongan ini akan melewati wilayah-wilayah yang di situ juga terdapat rakyat Majapahit yang berada di sekitar wilayah Mojokerto sampai dengan Surabaya. Beliau memiliki selain berdakwah juga memiliki keahlian kreatif, yaitu membuat kipas dari rumput. Membuat kipas itu kalau dalam bahasa Jawa tepas itu untuk ipit-ipit, yang itu bahannya dari rumput, dan rumput ini rumput pilihan. Artinya rumput jenis tertentu yang ternyata kipas ini, rumput ini ketika dibuat kipas, kemudian kalau direndam dalam air itu menurut cerita air itu jika diminum oleh orang yang sedang menderita sakit maka akan sembuh. Nah, begitu senangnya masyarakat sekitar ketika dibagikan kipas dari rumput oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini merasa berhutang budi. Mereka yang sudah mengalami sakit parah,
kemudian anaknya, keluarganya, suaminya atau istrinya atau orang tuanya, mereka ingin berterima kasih diberikan kipas dari rumput ini. Namun Raden Rahmat tidak tidak menjual kipas itu, tapi dibagi-bagikan secara gratis. Kalau mereka ingin berterima kasih, ya bisa mengikuti dakwah Raden Rahmat, boleh mengikuti ajaran Raden Rahmat, tapi tidak dengan paksaan. Kalau memang mau mengikuti, ya mereka tinggal mengganti kipas itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang tidak mau ya cukup berterima kasih dan boleh tidak mengikuti ajaran Islam. Nah, ini cara dakwah Sunan Ampel di perjalanan, di awal-awalnya. Dalam perjalanan itu pula, Raden Rahmat sebelum sampai di wilayah Ampel, masih sampai di wilayah Kembang Kuning, beliau merasa tempat tersebut sangat cocok untuk didirikan tempat ibadah, yaitu didirikan masjid yang sederhana. Beliau itba Nabi ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi mendirikan Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah sebelum sampai di Madinah dan akhirnya mendirikan Masjid Nabawi. Nah, ini Raden Rahmat juga demikian. Raden Rahmat sebelum sampai Ampel, beliau merasa daerah Kembang Kuning ini adalah tempat yang cocok untuk didirikan sebuah tempat ibadah berupa masjid. Akhirnya di situ didirikanlah masjid yang dikenal sampai sekarang dengan nama Masjid Rahmat di daerah Kembang Kuning. Selanjutnya, ketika masjid ini sudah jadi, kemudian di situ ada muridnya yang bisa untuk melanjutkan mengajarkan ajaran Islam atau berdakwah di wilayah Kembang Kuning ini. Beliau melanjutkan lagi bersama rombongan perjalanan menuju ke Ampel, Surabaya. Sesampainya di Ampel, Surabaya, beliau mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat dakwah. Beliau benar-benar itba Nabi, mendirikan masjid terlebih dahulu sebelum membuat atau merencanakan yang lain-lainnya lagi sebagai strategi dakwah. Baiklah, metode dakwah beliau adalah ketika tadi sudah sampai Ampel, beliau mendirikan masjid. Beliau melengkapinya dengan pesantren. Pesantren ini berarti adalah tempat untuk belajar ilmu agama. Karena tempatnya di Ampel, maka pesantrennya ini diberi nama Pesantren Ampel Denta. Masjidnya diberi nama Masjid Ampel. Ini sebagai pusat untuk belajar agama Islam dan juga sebagai pusat dakwah dan juga sebagai tempat ibadah. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel ini tidak memaksa masyarakat sekitar untuk masuk agama Islam. Tetapi beliau terus berdakwah bahwa dalam hidup sehari-hari itu tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakan moral sehingga membuat masyarakat itu menjadi tidak kondusif atau suasana sosial saat itu menjadi kacau. Kemudian metode dakwah yang kedua adalah beliau mengkader mubalik. Beliau mengkader mubalik bahwa putra-putra beliau, kemudian santri-santri beliau ini dididik supaya bisa menjadi mubalik yang membantu beliau untuk menyebarkan agama Islam dan mengenalkan ajaran Islam supaya perubahan sosial yang ada di masyarakat yang saat itu kacau balau akibat Molimo itu bisa segera diperbaiki. Selanjutnya metode dakwah beliau yang ketiga adalah menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang diterapkan penuh karena Raden Rahmat ini berkuasa penuh di Ampel, yaitu suatu wilayah yang diberikan oleh Raja Brawijaya, maka beliau membuat sebuah tatanan, sebuah ajaran yang dikenal dengan falsafah moh limo. Moh itu maksudnya kalau dalam bahasa Jawa kan nggak mau. Moh. Limo itu 5 hal. Jadi 5 hal yang tidak dimaui. Maksudnya seperti itu. Yang pertama adalah moh main. Ajaran beliau yang pertama, moh main. Itu maksudnya tidak mau berjudi. Jadi masyarakat atau rakyat Ampel
itu adalah rakyat atau masyarakat yang tidak mau berjudi. Say no to judi. Moh main. Dan ini dilarang oleh Sunan Ampel sebagai penguasa wilayah. Yang kedua, moh ngombe. Moh ngombe artinya tidak mau mabuk-mabukan. Dan yang ketiga adalah moh maling, tidak mau mencuri, karena mencuri itu dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang dan itu merugikan. Ini menjadi aturan yang harus disepakati bersama bahwa rakyat Ampel waktu itu harus moh maling, tidak mau mencuri. Kemudian yang keempat adalah moh madat, ini tidak mencandu narkoba, tidak boleh menggunakan ganja dan sebagainya. Jadi rakyat Ampel waktu itu tidak boleh ada yang mencandu narkoba. Dan yang kelima adalah muhmadun, tidak mau berzina, tidak mau melakukan praktek prostitusi dan sebagainya, karena itu bisa merusak segalanya. Dari 5 hal yang diajarkan Sunan Ampel inilah, akhirnya tatanan masyarakat Ampel pada waktu itu, pengikut-pengikutnya yang dibawa dari Trowulan, kemudian masyarakat sekitar yang bergabung itu merasakan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan sosial. Setelah para anggota keluarga, ayah, ibu, orang tua, kemudian anak-anak mereka, pemuda-pemudinya, ini terhindar dari 5M yang tadi, kerusakan moral yang tadi, itu kehidupan masyarakat mereka lebih optimis untuk maju. Berdagang semangat, bekerja semangat, belajar semangat, kehidupan sosial menjadi tenang, menjadi aman, tidak ada kejahatan. Ini merasakan perubahan yang luar biasa setelah dikelola oleh Sunan Ampel. Karena tinggal di Ampel inilah Raden Rahmat akhirnya lebih populer dengan sebutan Sunan Ampel. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel tadi, akhirnya Sunan Ampel ini mendapatkan beberapa sebutan atau julukan yang ini menggambarkan prestasi-prestasi beliau ketika mendidik masyarakat Majapahit dari masyarakat yang rusak moralnya menjadi masyarakat yang memiliki tatanan sosial yang baik dan maju dan juga damai. Beliau disebut sebagai Bapak para Wali. Disebut sebagai Bapak para Wali karena beliau berhasil melakukan kaderisasi mubalik. Beliau berhasil mendidik para pemuda yang berasal dari unsur putra beliau sendiri, kemudian dari para santri-santrinya dan pengikutnya, sehingga menjadi mubalek-mubalek hebat dan bahkan di antara mereka akhirnya menjadi anggota dari Wali Songo. Seperti putra beliau, Raden Maktum Ibrahim, atau biasa dikenal dengan Sunan Bonang, kemudian Sunan Giri, kemudian ada Raden Patah yang kelak menjadi Raja Islam pertama di Jawa, dan banyak lagi murid-murid beliau yang akhirnya menjadi sunan, menjadi wali, menjadi mubalek, menjadi guru-guru agama di wilayah kerajaan Majapahit, sehingga beliau dijuluki Bapak para Wali. Julukan kedua Sunan Ampel adalah Mufti Setanah Jawa. Sunan Ampel memiliki keluasan ilmu agama yang luar biasa, tinggi dan luas sekali ilmunya, sehingga segala permasalahan agama itu untuk wilayah Jawa ketika tidak menemukan jalan keluar, maka Sunan Ampel lah yang akan memutuskan dan memberikan referensi hukum bagi semua masalah yang terjadi di Jawa khususnya untuk agama Islam. Sehingga beliau dijuluki sebagai mufti setanah Jawa. Fatwa-fatwa beliau lah yang menjadi pegangan dari semua ulama yang berada di Jawa. Yang ketiga, beliau adalah penasihat kerajaan Majapahit. Beliau meskipun beragama Islam dan Raja Majapahit sampai dengan akhir hayatnya tetap memeluk ajaran Hindu, karena Raja Brawijaya punya obsesi ketika beliau nanti berakhir atau meninggal ingin menjadi seorang Raja Hindu yang terakhir di Majapahit. Akhirnya putranya Raja Brawijaya adalah Raden Patah ini berguru kepada Sunan Ampel. Kemudian juga akhirnya diambil menantu
menikah dengan putra Sunan Ampel, maka nasihat-nasihat beliau yang bijak ini menjadi masukan untuk kerajaan Majapahit dan sebagai dewan penasihat untuk kerajaan Majapahit. Yang akhirnya dalam proses sejarah, beliaulah yang merancang berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, dengan menempatkan Raden Patah, menantunya ini yang juga putra dari Raja Brawijaya ini, sebagai raja pertama Kesultanan Islam di Demak yang berada di Jawa. Baik anak-anakku semuanya, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari seorang Sunan Ampel? Yang pertama adalah Sunan Ampel ini sukses berdakwah seperti dalam proses kisah tadi yang Bapak sampaikan, bahwa Sunan Ampel ini dalam dakwahnya tidak pernah memaksakan paham Islam. Jika ada orang yang tidak bisa menerima ajaran Islam atau tidak mau menerima ajaran Islam, tidak otomatis kemudian Sunan Ampel ini langsung mengkafir-kafirkan orang tersebut. Jadi kalau tidak mau masuk Islam, ya sudah, penting saling tetap menghormati, saling toleransi. Tidak memvonis ketika berbeda paham langsung kamu kafir. Tidak seperti itu. Yang kedua adalah keteladanan yang bisa diambil adalah beliau itu ulama yang kreatif dalam seni dan bahasa. Tadi dalam cerita beliau kreatif membuat kipas dari rumput yang sebenarnya itu rumput yang dipakai adalah rumput yang mujarab sebagai obat. Ya. Beliau juga kreatif dalam menciptakan huruf berupa pegon. Pegon ini adalah tulisan Arab yang berbunyi aksara Jawa. Tulisannya Arab tapi kalau dibaca bunyinya Jawa. Kemudian beliau juga kreatif ketika berdakwah itu banyak mengubah istilah-istilah Islam itu menjadi istilah-istilah dekat dengan masyarakat Jawa. Mulai dari santri yang berasal dari kata sastri ini, bahasa Sanskerta, jadi orang yang berguru ini kemudian diubah menjadi santri. Kemudian musola atau masjid ini diubah istilahnya menjadi langgar. Kemudian beliau mendirikan Masjid Ampel pun juga atapnya mirip dengan atap tempat ibadah orang Hindu. Kalau orang Hindu itu biasanya jumlahnya ada 9 limasnya itu, lah ini diubah menjadi 3 oleh Sunan Ampel dan sebagainya. Lah ini cara Sunan Ampel untuk kreativitas Sunan Ampel untuk mendekati masyarakat Jawa pada saat itu supaya kehadiran beliau itu diterima dengan damai, dengan penuh persaudaraan. Akhirnya akan membuat citra dari agama Islam itu menjadi agama yang baik, agama yang patut diikuti karena kedamaian yang dibawa. Bukan agresif ataupun ekstrim yang sehingga membuat orang lain menjadi menjauh, bukan malah mendekat atau mengikuti. Nah, ini adalah perwujudan dari akhlakul karimah yang diajarkan dalam ajaran Islam. Nah, keteladanan yang ketiga adalah beliau adalah pandai bergaul dengan masyarakat. Ini orang pendatang tapi pandai bergaul dengan masyarakat. Cara bergaulnya ya seperti kita simak dalam kisah tadi. Beliau pandai mendekati masyarakat, pandai memberikan keteladanan. Kalau berbicara sopan, santun, tidak menyakiti orang lain, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, kemudian saling menghormati, membiasakan untuk toleransi, sehingga beliau pribadinya menjadi pribadi yang mengagumkan bagi masyarakat sekitar. Ketika sudah menjadi pribadi yang mengagumkan, maka itu akan mencitrakan bahwa orang Islam itu ternyata seperti ini. Orangnya ramah, santun, tidak suka memaksakan pendapat, kemudian senang bergaul dengan masyarakat dari lapisan apapun, tidak membeda-bedakan. Nah, inilah yang membuat masyarakat pada waktu itu tertarik dengan Sunan Ampel. Kemudian keteladanan beliau yang keempat adalah berilmu dan bijaksana. Beliau ini ilmunya tinggi dan sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Sehingga beliau sampai dijuluki mufti tanah Jawa, bapaknya para wali, karena memang keluasan dan keilmuannya cukup tinggi,
Berilmu tinggi ini karena beliau rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Karena beliau yakin bahwa orang yang berilmu itu insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, cari ilmu yang sungguh-sungguh karena itu akan sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Akan membuat derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berilmu dan beriman itu adalah modal bagi kita umat Islam. Baik anak-anakku semuanya, kebesaran nama Sunan Ampel ini sampai sekarang diabadikan menjadi salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Islam Negeri atau biasa disebut dengan UIN, yang berada di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel. Letaknya di Jalan Ahmad Yani ini, di depan kantor Polda. Baiklah, mungkin ini pembelajaran tentang Sunan Ampel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.